Wakil Presiden dipecat. Wow, langsung heboh, geger, viral di mana-mana. Ada wakil presiden yang dipecat oleh presidennya. Tetapi wakil presiden yang dipecat oleh presidennya baru-baru ini adalah wakil presiden Iran, bukan wakil presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia harus tahu mekanisme undang-undang peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Iran sana bisa, di Iran loh ya, bukan di Indonesia. Jadi Presiden Iran Masoud Pezeshkian memecat 1 dari 12 wakil presiden. Jadi wakil presidennya ada 12, yang dipecat hanya 1 dari 12 wakil presiden atas kesalahannya melakukan perjalanan mahal ke Antartika, dan beritanya sudah viral. Kemudian dasar pemecatan itu dilakukan saat Iran bergulat dengan hiperinflasi dan krisis ekonomi yang menggigit negara Iran. Sedangkan nih untuk peraturan yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia tidak bisa langsung memecat atau mengganti wakil presiden, karena mereka berdua nih, antara presiden dengan wakil presiden, dipilih secara bareng dalam pemilu dan punya masa jabatan yang sama. Presiden dan wakil presiden itu satu pasangan, memiliki masa jabatan yang sama-sama 5 tahun. Tapi ya namanya suatu undang-undang peraturan itu ada pengecualian. Di dalam kaidah bahasa Arab ada al-mustasnayat, ada pengecualian. Tapi wakil presiden bisa diganti kalau dia mundur. Jadi kalau dia mundur pasti bisa diganti, karena dia sendiri yang mengundurkan diri. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, wakil presiden meninggal dunia. Namanya meninggal dunia ya hampir sama dengan mundur ya kan. Ini bisa otomatis. Nah, kemungkinan yang ketiga, atau dimakzulkan oleh Kongres. Jadi dimakzulkan oleh Kongres dalam hari ini adalah DPR dan MPR. DPR dan MPR, dan bisa juga ya undang-undang yang lebih rinci lagi, diawali dari presiden juga bisa. Presiden yang mengajukan. Jadi presiden mengajukan ke DPR MPR misalnya. Atau sebaliknya DPR MPR yang minta persetujuan presiden dengan syarat-syarat tertentu, ya kan? Jadi syarat-syarat tertentu yang sudah diatur di dalam undang-undang yang peraturan kita. Jadi misalnya nih wakil presiden atau presiden sekalipun melanggar undang-undang, ya kan, jelas melanggar undang-undang. Jadi atau melakukan hal-hal yang memang benar-benar tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil presiden atau presiden misalnya. Dan itu sudah jelas dalam undang-undang kita. Oleh sebab itulah para kreator YouTube nih ya, para konten kreator YouTube, kalau membuat narasi, video atau berita, jangan langsung mohon maaf membodohi kaum muslimin wal muslimat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau bisalah mendidik rakyat Indonesia agar tahu tentang peraturan dan undang-undang. Jadi sekali lagi ya, peraturan yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sering kita singkat NKRI. Ini tidak sama dengan yang di Iran, tidak sama dengan yang di mana-mana sebenarnya. Jadi kita itu memiliki konstitusi yang menurut saya adalah konstitusi ketuhanan. Jadi ketuhanan yang berdasarkan Pancasila itu kan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah pintar-pintarnya para ulama. Kan walaupun toh di Indonesia ini banyak pemeluk agama yang Tuhannya itu tidak hanya Esa ya kan. Ya mohon maaf nih kan, banyak sekali yang non muslim di Indonesia ini kan Tuhannya banyak. Tuhannya tidak Esa, tidak tunggal, tidak satu. Tetapi mereka semua menerima sila pertama dari Pancasila,
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kesaktiannya Pancasila. Jadi sila pertama itu Tuhannya dikasih sifat ya harus Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan pinternya para ulama. Padahal ya sekali lagi ya kan, di Indonesia itu banyak sekali yang non muslim itu Tuhannya banyak. Ada yang Tuhannya itu sampai 3 ya kan. Ada yang Tuhannya sampai ratusan juga ada. Tuhannya yang disembah itu sampai banyak sekali ada. Nah, sedangkan di dalam Pancasila kita itu sila pertama bunyinya luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Allahu Ahad. Allahu Ahad, jadi Tuhan itu ya yang dimaksudkan adalah Allah. Mau Tuhan apa siapa lagi yang Maha Esa? Ya tidak ada Tuhan yang Maha Esa kecuali Allah. Hanya Allah lah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah nggak pernah dilahirkan oleh siapapun dan Allah tidak melahirkan siapapun. Allah Maha Kekal Abadi. Allah Maha Awal tanpa permulaan. Allah Maha Akhir tanpa harus ada batasan. Jadi Maha Akhir tanpa harus ada batasan, Maha Awal harus tanpa permulaan, tidak. Allah Al-Hayyu Al-Qayyumu Al-Ahadu As-Somadu. Allah luar biasa. Dan inilah yang harus kita dengung-dengungkan, bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Nah, demokrasinya kalau kami menyebutnya adalah demokrasi ketuhanan. Nah, demokrasi Pancasila itu apakah demokrasi ketuhanan? Iya. Karena sila pertama jelas ya kan. Sila pertama itu ketuhanan dan disifati. Ini sifat inilah yang mengikat, yang Maha Esa. Oleh sebab itulah pertahankan Pancasila. Pertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah sangat cocok dengan kemajukan bangsa Indonesia. Asalkan orang-orangnya gitu ya. Orang-orangnya, bangsanya ini benar-benar mengikuti dan menjalankan konstitusi dengan baik. Kan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini kan konstitusi tertinggi kita, di negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja nih orang-orangnya kadang-kadang ya mengakali, mempolitisasi, jadi mempolitisasi undang-undang. Jadi undang-undangnya dipolitisasi. Kemudian dibikinlah ini itu dan seterusnya. Dan nanti harus ada kejelasan tentang hukumnya. Jadi pasal-pasal itu tidak boleh ada celah yang bisa dipermainkan oleh para pengacara. Inilah yang harus kita tegakkan di Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu sekali lagi tidak benar ya kalau ada wakil presiden di Indonesia yang langsung dipecat oleh presidennya. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.